Sidang perkabungan yang diberkati Tuhan, keluarga pemangku duka Bapak Engelbertus G. Kocu beserta seluruh keluarga Kocu, keluarga Ibu Mince Wairata, serta seluruh keluarga besar Wairata yang memangku duka di saat hari ini. Tentunya ada rasa kehilangan, ada rasa sedih yang dilewati, yang dirasakan oleh keluarga besar Kocu, Wairata, dan Patinama. Tetapi semua yang terjadi kita percaya bahwa semuanya karena anugerah Tuhan. Kita menyadari di dalam hidup ini ada dua hal yang harus kita lewati. Yang pertama adalah kelahiran, dan yang kedua adalah kematian yang tidak bisa kita hindari.
Dan di saat ini, keluarga besar Kocu, keluarga besar Wairata Patinama merasa kehilangan atas terpanggilnya anak tercinta Diogiving Gisrel Gabriel Kocu. Sebelum kita ada dalam ibadah misa arwah, izinkanlah saya untuk menyampaikan rasa duka yang mendalam dengan membacakan susunan acara sebagai berikut. Pada acara yang kedua, yaitu ibadah misa arwah yang dipimpin oleh Bapak Pastor Immanuel Tenau PR. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus besertamu. Ibu Bapa, saudara dan saudari terkasih, Mangku Duka, secara khusus Bapak Emil dan Ibu Mince, dua orang tua yang merasa kehilangan pergian anak terkasih Diogiving Gisrel Gabriel Kocu, dan sahabat kenalan umat Tuhan Paroki Santo Petrus Lumah. Kita semua berkumpul untuk menyatakan hormat sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, karena kehidupan manusia sudah pasti semuanya kembali kepada Tuhan. Karena perjalanan manusia pada akhirnya kembali kepada Sang Pemberi kehidupan. Melalui doa-doa kita, melalui sabda Tuhan, melalui juga perayaan kurban Kristus ini, kita semakin dikuatkan dan diteguhkan atas cara-cara hidup yang kita alami, khususnya ketika kita mengalami kedukaan. Untuk itu, marilah mengawali ibadat ini. Kita mohon ampun kepada Tuhan agar doa-doa kita pantas dan layak mengantar anak terkasih Diogiving Gisrel Gabriel Kocu ke hadirat Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memanggil orang yang berdosa. Kasihanilah kami umat-Mu hidup. Kasihanilah kami umat-Mu. Engkau menang atas kematian. Kasihanilah kami umat-Mu. Ampuni dosa kita dan mengantar kita kehidupan yang kekal. Marilah berdoa. Hidup dan waktu kami ada di tangan-Mu. Engkau yang menentukan kapan kami harus menghadap hadirat di surga. Anak terkasih Diogiving Gisrel Gabriel Kocu, Kau telah panggil dari tengah-tengah kami menghadap hadirat-Mu.
Kami percaya Engkau lebih mengasihi dia daripada hamba-hamba yang percaya, yang selalu akan mengikuti kehendak-Mu. Akhirnya kami mohon anak terkasih ini dalam pangkuan-Mu, dan berilah dia istirahat kekal dan kedamaian abadi di surga. Berilah pengampunan dosa atas segala tindakan-tindakannya, dan terimalah dia bersama para kudus di surga. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, hidup bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Dari kitab Yesaya pasal 25 ayat 6 sampai 9. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu, orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita, yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Kasih setia
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Yohanes bab 14 ayat 1 sampai 6. Janganlah kisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan bawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu Bapa, saudara dan saudara terkasih di dalam perkampungan, secara khusus Bapak Engel dari Ibu Mince merasa kehilangan pergian anak terkasih Deogivin Israel Gabriel Kocu. Menurut Santo Agustinus, dinamika kehidupan manusia ini adalah suatu kepalsuan, tidak pasti. Hari ini orang berselisih pendapat, tapi besok dengan sebab sayang. Hari ini orang berkelahi, tapi minggu depan orang berdamai. Hari ini orang bersedih, tapi minggu depan orang akan bergembira. Tapi menurut Agustinus yang pasti bagi hidup manusia itu kematian. Tidak ada satu orang pun yang luput dari maut. Karena hidup manusia ini dibayangi, dibarengi, berjalan bersama dengan maut. Tidak pernah jalan jauh-jauh dari maut. Karena kepastian itulah seperti ditegaskan sendiri dalam bacaan Injil maupun bacaan pertama. Menurut kitab suci, kepastian hidup bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Menurut Yesaya, Bukit Sion, tempat yang penuh dengan madu, kebaikan, kedamaian, sukacita. Tidak ada lagi orang sedih-sedih, orang menikmati kebahagiaan kekal bersama dengan Tuhan. Menurut Yesus, itulah kepastian bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kalau tidak ada, tidak mungkin mau kasih tahu kepada umat manusia ini. Karena Tuhan menyatakan ini agar semua orang percaya kepadanya, tahu bahwa setelah kehidupan ini ada kebangkitan, kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Yang terpenting percaya kepadanya. Yang terpenting mengikuti ajaran-ajaran yang disampaikan Tuhan Yesus sendiri. Sebab dialah jalan kebenaran dan hidup. Kalau orang sampai kepada Bapa, jika akan melalui dirinya. Setidaknya dialah sang penyelamat melalui peristiwa salib. Peristiwa penderitaan itu mengubah maut menjadi kemenangan. Di sanalah ketika orang-orang Kristiani yang percaya kepada Tuhan dibaptis, juga masuk menjadi murid Tuhan yang akhirnya mengalami kehidupan kekal bersamanya. Kita sekalian secara khusus kedua orang tua Bapak Engel dan Mince memang merasa kehilangan anak terkasih ini, tapi inilah kepastian hidup bagi manusia yang akhirnya kembali kepada Tuhan. Sekitar setahun atau 2 tahun lalu, anak ini diantar untuk menerima komuni pertama di paroki Girus Raja. Waktu saya membaca namanya, saya ini kaget sekali. Bapak Engel, kira-kira ibunya mungkin juga. Dua-dua orang ini tidak sekolah teologi, juga tidak sekolah filsafat,
Saya dompo anak pun nama mantap apa. Kaget karena nama pun nama ini nama Tuhan Allah memang. Tidak nama setan ke apa. Nama Tuhan Allah memang. Tambah lagi nama Tuhan Allah yang dirumuskan sebagai anak pemberian Tuhan. Kalau gratias, rahmat. Rahmat yang diberikan kepada dua orang tua ini yang namanya anak Deo Givin Israel Gabriel Kocu. Rupanya rahmat Tuhan yang diberikan atas kedua orang tua ini, Tuhan lebih memilih kembali masuk surga sudah. Maka melalui doa-doa, keyakinan secara pribadi, anak dengan nama yang dikasih Tuhan ini sudah pasti masuk surga sudah. Kita yang lain ini masih bersyarat terus untuk melanjutkan karya-karya yang diberikan oleh Tuhan atas hidup kita masing-masing. Maka Bapak Ibu sekalian, sidang pergabungan dan dua orang tua Pak Engel dan juga Ibu Mince, dengan kebaikan rahmat Tuhan ini, bagi kita manusia sudah pasti berusaha semaksimal mungkin. Tapi bagi Tuhan kekal itu sungguh-sungguh menunjukkan keyakinan akan kebaikan yang besar cinta Tuhan itu dalam tindakan-tindakan kesehariannya. Moga kita sekalian melalui sabda Tuhan dan permenungan ini menguatkan kita sekalian melanjutkan karya-karya baik Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Aku percayakan Allah terkasih Deo Givin Israel Gabriel Kocu pada Bapa surga. Air suci akan diperciki sebagai pemenang akan janji baptis yang pernah diucapkan dan hidupi oleh anak terkasih ini. Umat sekalian menjawab, terimalah dia ya Tuhan. Siramlah ya Tuhan dengan air kehidupan hamba-Mu masuk dalam yang kekal. Terimalah dia ya Tuhan. Supaya hidup bahagia selamanya bersama para kudus di surga. Terimalah dia ya Tuhan. Dari bumi kami berseru kepada-Mu ya Tuhan, dengarkanlah seruan kami. Terimalah dia ya Tuhan. Tuhan. Kami percayakan Tuhan, jiwa kami percayakan sabdanya. Terimalah dia ya Tuhan. Pada Tuhan ada belas kasih yang sudah penembusan yang berlimpah-limpah. Terimalah dia ya Tuhan. Dialah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepada-Mu sebab Engkau sumber kehidupan, Engkaulah yang menganugerahkan selamat serta kebangkitan orang mati melalui Putra-Mu Yesus Kristus. Anak terkasih Deo Givin Israel Gabriel Kocu, telah Kau panggil menghadap hadirat-Mu. Maka kami mohon usaha Roh Kudus memberkati anak terkasih ini. Uruskanlah jenazahnya agar ia Kau bersihkan dari segala dosa dan hukuman. Semoga ia layak masuk ke dalam kerajaan yang abadi, serta boleh bersama semua orang kudus muliakan Dikau selama-lama di surga. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Berkatilah keluarga yang sedang berduka cita atas kematian anaknya, Saudara Pak Engel Kocu dan Ibu Mince Wiralan. Moga Engkau dapat memberikan kekuatan, tabahan, berkat iman yang Kau berikan atas hidup mereka. Marilah kita mohon.
Allah Bapa Maha Baik, Anak terkasih telah menerima sakramen baptis. Semoga ia kau masukkan dalam bagian dan kemudian persekutuan Allah Tritunggal, dan kau gabungkan dalam persekutuan para kudus di surga. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Baik, Anak terkasih telah menanggap undangan beserta dalam Ekaristi Kudus. Semoga ia kau perkenankan turut ambil bagian dalam perjamuan surga di surga. Marilah kita mohon. Ya Bapa yang penuh belas kasih, Engkau senantiasa menerima dan merangkul kembali mereka yang bertobat dan kembali dalam pelukan kasih-Mu. Semoga Anak terkasih ini berkat kerahiman-Mu, Kau anugerahi pengampunan segala dosanya, Kau terima kembali dalam pangkuan-Mu, dan Kau bersatu dalam himpunan semua orang kudus di surga. Marilah kita mohon. Allah Bapa Maha Baik, saudara kami telah Kau angkat menjadi saksi Kristus di dunia. Semoga kesaksian iman telah dilakukan selama hidupnya, meneguhkan dan menguatkan kami dalam melanjutkan kesaksian hidupnya. Marilah kita mohon. Demikian ya Bapa, doa-doa yang kami panjatkan kepadamu, khususnya bagi keselamatan Anak terkasih Deo Kevin Israel Gabriel Kocu. Semoga kami selalu dihibur berkat kerahiman-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Melanjutkan yang persembahan. Persembahanku dan persembahanmu
berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Bapa yang penuh belas kasih, terimalah doa persembahan yang kami unjukkan kepadamu, khususnya untuk keselamatan anak terkasih Leo Givin Israel Gabriel Kocu. Moga ia kau terima dalam persekutuan para kudus berkat kurban kudus yang kami rayakan ini, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Ingat pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab dalam Dia dunia diselamatkan, umat manusia diberi kehidupan, dan orang mati dibangkitkan. Demi Kristus itu pula para malaikat menyembah keagungan dalam sukacita abadi. Maka sudilah memperkenankan kami ikut serta bersukaria dengan berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Mendaraskan doa syukur agung yang kedua. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami dari tubuh dan darah Putra terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, ketika akan diserahkan menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu mencamcakan roti itu dan berikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala sekali lagi mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun dari satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja yang tersebar seluruh bumi, sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih. Dalam persatuan dan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Hilarion dan Sudega,
serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan hambamu anak terkasih Deo Givin Israel Gabriel Kocu, yang hari ini kau panggil menghadap hadiratmu. Jika dibaptis anak terkasih ini menjadi satu dengan Kristus, ia telah menjadi serupa dan dia dalam kematian. Semoga kini ia menjadi serupa pula dan dia dalam kebangkitan. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dan harapan akan bangkit, dan akan semua orang telah berpulang dalam keraiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santa Yosef mempelainya, bersama para rasul, dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan muliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa. Saudara dan saudari terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Maka Tuhan Yesus Kristus yang memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikan iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan besertamu. Dosa dunia, kasihanilah kami. Anak Gembala yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak Gembala yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara terkasih, Anak Gembala menghapus dosa dunia, berbahagialah kita sekalian diundang ke perjamuan Tuhan. Tubuh dan darah Kristus mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Pada bakti 293. Dan abadi, demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan
dan Putra dan Roh Kudus. Dan ini perayaan keselamatan. Pada bakti nomor 90. Terima kasih kepada Bapak Pastor Immanuel Tenau PR yang telah memimpin ibadah misa arwah di saat malam hari ini. Selanjutnya kita akan melangkah pada acara yang berikut, yaitu sambutan mewakili pemerintah Kabupaten Tambrau yang akan disampaikan oleh Bapak Mahasiswa. Pada Bapak disilakan. Dari Pemda Kabupaten Tambrau yang berkenan mengambil bagian dalam ibadah penguatan di malam hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu Handai Taulan sidang perkabungan yang Tuhan Yesus berkati yang telah mengambil bagian dalam ibadah penguatan di malam hari ini. Izinkanlah saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata mewakili pemerintah daerah dalam kedukaan yang dialami oleh Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Tambrau, di mana pada hari ini, hari Senin, tadi pagi telah dipanggil dari tengah-tengah keluarga besar Kocu, Wairata, Patinama, dan keluarga besar terkait lainnya, anak kekasih Deo Givin, Israel, Gabriel Kocu. Tentu peristiwa ini menjadi duka cita yang sangat mendalam bagi keluarga, dan tidak ada kata-kata penghiburan yang bisa menggantikan kedukaan yang dialami oleh keluarga ini. Tetapi sebagai umat percaya, kita percaya kepada Tuhan bahwa semua peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita ini terjadi atas izin Tuhan. Oleh sebab itu, melalui peristiwa duka cita ini, di malam hari ini kita boleh melaksanakan ibadah penguatan bagi keluarga yang memangku duka cita. Sebagai umat percaya, kita hanya dapat berdoa kepada Tuhan sehingga Tuhan dapat menguatkan keluarga, Bapak Sekda bersama Ibu bersama keluarga besar lainnya. Tuhan memampukan keluarga ini untuk melalui duka cita ini. Tentu sebagai manusia ada kecewa, ada duka cita yang mendalam yang dirasakan oleh Bapak Sekda bersama keluarga. Tetapi sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita semua percaya melalui ibadah yang malam hari ini kita laksanakan bersama-sama. Kita berdoa dan kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan memberi kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Pemerintah daerah dalam hal ini tentu menyadari bahwa beban, tugas, dan tanggung jawab yang begitu besar yang dipikul oleh Bapak Sekda tentu menyita waktu dan perhatian kepada keluarga. Di tengah-tengah kesakitan anak terkasih, Bapak Sekda bersama Ibu masih boleh naik ke PF melaksanakan upacara 17 Agustus, lalu boleh kembali dalam keadaan anak terkasih masih keadaan sakit, sampai dengan akhirnya Tuhan memanggil pulang anak terkasih. Tentu penghargaan yang luar biasa pemerintah daerah berikan kepada Bapak Sekda, karena dengan kondisi yang demikian Bapak Sekda masih mendahulukan tugas dan tanggung jawab serta kewajibannya dalam melaksanakan tugas-tugas ini.
begitu banyak tantangan, cobaan, ancaman, mara bahaya. Tetapi tentu dengan mengandalkan Tuhan, Bapak Sekda masih terus melaksanakan tugas sampai dengan peristiwa yang terjadi di hari ini. Tuhan boleh mengambil anak terkasih dari tengah-tengah kehidupan Bapak dan Ibu, dari tengah-tengah kehidupan Oma terkasih, Mamade, Bapade, Om, Tanta, saudara bersaudara. Anak terkasih telah dipanggil pulang oleh Tuhan. Tidak ada apa-apa yang bisa pemerintah daerah membalas semua yang telah dikorbankan oleh Bapak Sekda melalui waktu, perhatian, tenaga dalam tugas dan pekerjaan. Bersama-sama dengan seluruh teman-teman, bersama semua teman-teman pegawai negeri di Kabupaten Tambrau, kami akan terus berdoa semoga Bapak Sekda dikuatkan, Ibu dikuatkan, diberikan kelapangan dalam dada, dalam hati untuk menerima takdir yang sudah diputuskan oleh Tuhan, sehingga Bapak dengan Ibu akan terus hidup, berkarya, bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Tetapi juga ada pemilihan daripada Tuhan kepada keluarga besar yang ditinggalkan. Ada rencana pemakaman bagi anak terkasih yang akan diberangkatkan ke Ambon. Tentu pemerintah daerah tidak bisa hadir, tetapi akan ada perwakilan yang diutus untuk mengikuti pemakaman yang akan dilaksanakan di Ambon. Bagi Bapak Ibu, teman-teman pegawai semua, saya mengajak kita semua untuk terus berdoa memberikan dukungan kepada Bapak Sekda dan Ibu, sehingga melalui duka cita ini tidak menjadi duka yang mendalam, tidak menjadi sesuatu yang menjadi penghalang bagi langkah kehidupan keluarga terkasih, tetapi mereka terus akan memuji membesarkan nama Tuhan atas semua yang telah Tuhan buat bagi keluarga ini. Kita semua sebagai orang-orang percaya, kita baca dalam Mazmur 116 ayat 15 mengatakan, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Anak Gabriel, anak Deogivin, Israel, Gabriel Kocu telah pergi mendahului kita semua. Kita hanya bisa mengiringinya dengan doa. Kiranya arwah almarhum akan diterima di sisi Tuhan, diberikan tempat yang layak di sisinya. Dan nanti kita semua yang akan menuju ke sana, menunggu giliran kita masing-masing. Itulah beberapa hal yang ingin saya sampaikan mewakili pemerintah daerah dengan doa dan harapan kami semua. Semoga Bapak Sekda, Ibu, keluarga besar diberikan kekuatan, kemampuan sehingga dapat melalui duka cita ini dengan baik. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih. Selamat malam. Ucapan terima kasih mewakili keluarga besar Kocu Wairata Patinama yang akan disampaikan oleh Bapak Pastor Immanuel Tenau PR. Pada Bapak Pastor disilakan. Selamat malam, sidang pergabungan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama, sebagai perasaan kemanusiawian kami, keluarga besar Kocu maupun juga Wairata Patinama, sudah pasti kehilangan sekali anak masih muda, diharapkan masih disayang dalam kehidupan keluarga ini. Tapi kasih sayang, perasaan secara kemanusiawian kami harus diterima bahwa anak terkasih harus dipanggil Tuhan. Ini karena kemanusiawian kita tidak bisa menahan apa yang harus diberi oleh Tuhan atas hidup kita semua. Karena itulah peristiwa duka ini sudah pasti membawa kami semua merasa kehilangan anak terkasih. Pada kesempatan ini saya mewakili keluarga Patinama, Kocu, Wairata mengucapkan banyak terima kasih pada dukungan dari semua pihak. Pada pihak itu ucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Tambrau. Terima kasih pada para pegawai Kabupaten Tambrau. Terima kasih kepada staf yang selalu membantu Bapak Engel Kocu dalam sekretariatan.
Terima kasih kepada dukungan dari semua pihak yang boleh menyatakan turut berduka cita atas kepergian anak terkasih. Akhirnya, kami juga mengharapkan permohonan maaf jika anak terkasih menjalani aktivitas sehari-hari, baik di sekolah, para guru, berjumpanya dengan teman-teman. Jika tindakan-tindakannya melukai atau menyakiti, pada kesempatan ini kami mohon maaf, supaya anak terkasih bisa dibawa diantar ke surga dan selamat. Dan juga permohonan maaf kepada siapa saja yang berjumpa dengan anak terkasih dalam keseharian hidup, yang namanya anak-anak, yang namanya sahabat, yang namanya bermain. Sudah pasti ada selisih, sudah pasti ada tidak cocok. Juga kami mohon maaf atas kepergian, supaya anak kami ini boleh jalan dengan baik ke surga. Semoga Bapak-Bapak Ibu sekalian dalam kehadiran ini merupakan satu kekuatan bagi kami sekalian. Mohon dukungan doa atas perjalanan bagi anak kami terkasih yang diberangkatkan besok ke Ambon. Semoga perjalanan dari sini penerbangan dengan baik sampai tempat pemakaman juga berjalan dengan baik. Sebagai orang percaya kepada Tuhan, kena dihormati dengan baik pula. Akhirnya keluarga kami semua, khususnya Pak Engel dan Ibu Mince, boleh melaksanakan tugas bagaimana yang mereka jalani sehari-hari. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mama dan Papa sayang, Kakak terlalu cepat, Mama belum bisa kasih senang Kakak baik-baik. Ini mungkin Tuhan punya rencana, tapi sayang Kakak, Mama belum bisa terima. Mama masih sayang Kakak, Mama masih merawat Kakak. Kakak, Israel bangun buat Mama. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, sakit Tuhan, sakit. Ku percaya semua untuk kebaikanmu. Sakit benar. Bila nanti telah tiba waktu, ayo percaya kuasamu memulihkan hidupku. Pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewat aku tetap percaya
Mama boleh sama Gisel. Tuhan bilang ini yang terbaik, tapi buat mama belum bisa sayang. Mama belum bisa terima kakak pergi ke stiker mama. Mama belum bisa. Terlalu cepat kita bikin yang mana papa sayang. Terlalu cepat. Tuhan membimbing di sisimu dan hantar sampai ke surga, kota Allah terang mulia, tinggal di sisinya selamanya sampai bertemu di surga yang mulia, sampai bertemu di surga yang mulia. Tuhan membimbing di sisimu dan tak lepaskan tanganmu agar engkau tiada jatuh. Ditolongnya di tiap langkah sampai